Kalandra menatap kosong ke arah tumpukan tagihan di hadapannya. Desainer muda berbakat itu kini terjebak dalam pusaran hutang yang semakin dalam. Bisnis ayahnya yang bangkrut telah menyeretnya ke dalam jurang finansial yang tampak tak berdasar. Meski talenta desainya tak diragukan, namun hal itu tak cukup untuk menutupi kerugian yang terus membengkak. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri dari kepanikan yang mulai menguasai. Namun, semakin ia berusaha, semakin berat beban yang terasa di pundaknya. Kalandra merasa terpojok, tak tahu lagi harus berbuat apa. Tepat ketika ia nyaris menyerah, sebuah ketukan di pintu mengejutkannya. Seorang pria berjas rapi berdiri di ambang pintu, membawa sebuah map tebal. "Nona Kalandra?" tanyanya sopan. Kalandra mengangguk ragu. "Saya pengacara dari Tuan Baskara," ujar pria itu seraya menyodorkan kartu namanya. "Ada tawaran yang ingin disampaikan oleh klien saya." Kalandra mengernyitkan dahi, bingung. Ia tak pernah mendengar nama Baskara sebelumnya, namun rasa penasaran mengalahkan keraguan. Ia mempersilahkan sang pengacara masuk. Tawaran yang disampaikan sungguh di luar dugaan. Baskara, seorang CEO muda yang kaya raya, menawarkan sebuah pernikahan kontrak. Syaratnya sederhana. Kalandra harus bersedia menjadi istrinya selama 1 tahun. Dan sebagai gantinya, seluruh hutangnya akan dilunasi. Pikiran Kalandra berkecamuk. Di satu sisi, tawaran ini terdengar gila dan berbahaya. Namun di sisi lain, ini mungkin satu-satunya jalan keluar dari masalah finansialnya. Setelah perdebatan panjang dengan dirinya sendiri, Kalandra akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Pernikahan dilangsungkan dengan cepat dan tertutup. Hanya beberapa orang yang hadir, termasuk pengacara Baskara dan beberapa staf kepercayaannya. Kalandra berdiri gugup di samping pria yang kini resmi menjadi suaminya. Namun terasa begitu asing. Baskara adalah sosok yang sulit dibaca. Wajahnya yang tampan selalu dihiasi ekspresi datar. Matanya yang tajam seolah menyimpan sejuta rahasia. Ia jarang bicara, dan ketika melakukannya, nada suaranya selalu dingin dan terkontrol. Kehidupan pernikahan mereka dimulai dengan serangkaian aturan ketat. Kalandra dilarang masuk ke ruang kerja Baskara. Ia harus menjaga jarak dan tidak boleh mencampuri urusan pribadinya. Baskara sendiri bersikap acuh tak acuh, seolah kehadiran Kalandra tak lebih dari sebuah formalitas belaka. Namun di balik sikap dinginnya, ada momen-momen kecil yang membuat Kalandra bertanya-tanya. Seperti ketika Baskara diam-diam menyiapkan sarapan untuknya, atau saat ia meninggalkan selimut di sofa tempat Kalandra sering tertidur. Hari-hari berlalu, dan Kalandra mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia menghabiskan waktu di studio desain yang disediakan Baskara, mencurahkan energinya pada proyek-proyek baru. Meski hidup dalam kemewahan, ia merasa kesepian dan hampa. Suatu malam, saat Baskara sedang pergi dinas, Kalandra tak sengaja menemukan sebuah buku harian tua di perpustakaan rumah. Rasa penasaran mengalahkan etika. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati berdebar. Apa yang ia baca membuatnya terkejut. Buku itu menceritakan masa lalu Baskara yang kelam, tentang pengkhianatan yang membuatnya terluka dan dendam yang masih membara. Kalandra terkesiap saat menyadari bahwa ia memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan seseorang dari masa lalu Baskara. Pikiran-pikiran buruk mulai berkecamuk di benak Kalandra. Apakah pernikahan ini hanyalah bagian dari rencana balas dendam Baskara? Apakah ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar? Namun, seiring berjalannya waktu, Kalandra mulai melihat sisi lain dari Baskara. Di balik topeng dinginnya, ada kerentanan yang tersembunyi. Ia mulai memahami luka yang masih menganga di hati pria itu. Baskara pun perlahan membuka diri. Ia mulai mengajak Kalandra berbincang, bahkan sesekali tersenyum. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon menikmati pemandangan kota, Baskara akhirnya membuka suara. "Maafkan aku," ujarnya lirih. "Awalnya, aku memang berniat menggunakanmu untuk membalas dendam, tapi sekarang aku tak bisa melakukannya." Kalandra terdiam, mencerna pengakuan itu. Ada rasa sakit, namun juga kelegaan. "Kenapa?" tanyanya pelan. Baskara menatapnya dalam-dalam. "Karena kau berbeda, kau tulus, Kalandra. Dan itu membuatku sadar betapa bodohnya aku selama ini." Air mata Kalandra menetes tanpa ia sadari. Baskara mengulurkan tangan, menghapus air mata itu dengan lembut. "Maukah kau memberiku kesempatan untuk memulai semuanya dari awal?" Kalandra menatap mata Baskara, mencari kejujuran di sana, dan ia menemukannya. Dengan senyum lembut, ia mengangguk. "Ya, aku mau." Malam itu menjadi titik balik bagi keduanya. Baskara memutuskan untuk melepaskan dendamnya,
Menyadari bahwa membalas dendam tak akan membawanya pada kebahagiaan, ia memilih untuk membuka hatinya, menerima cinta tulus yang ditawarkan Kalandra. Pernikahan kontrak mereka perlahan berubah menjadi ikatan yang sesungguhnya. Mereka belajar untuk saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing. Baskara mulai tersenyum lebih sering, sementara Kalandra menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bersama-sama, mereka membangun impian baru. Baskara mendukung karier desain Kalandra, bahkan membantunya mendirikan label fashion sendiri. Kalandra, di sisi lain, menjadi pendamping setia Baskara dalam mengembangkan bisnisnya. Setahun berlalu, dan tiba saatnya kontrak pernikahan mereka berakhir. Namun kali ini, tak ada lagi pembicaraan tentang perceraian atau perpisahan. Sebaliknya, Baskara mengajak Kalandra ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Di bawah langit senja yang indah, Baskara berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak beludru. "Kalandra," ujarnya dengan suara bergetar, "maukah kau menikah denganku? Kali ini bukan karena kontrak, tapi karena cinta." Air mata bahagia mengalir di pipi Kalandra. Dengan senyum lebar, ia menjawab, "Ya, aku mau." Sekarang dan selamanya, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Bukan lagi sebagai dua orang asing yang terikat kontrak, tapi sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai dengan tulus. Masa lalu yang kelam kini hanyalah pelajaran berharga, sementara masa depan terbentang luas di hadapan mereka, penuh dengan janji dan harapan. Kalandra dan Baskara membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga, bahwa luka bisa disembuhkan dengan ketulusan, dan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia. Kini, setiap kali mereka memandang cincin di jari masing-masing, mereka tersenyum, bukan hanya karena kilo berliannya, tapi karena makna di baliknya. Simbol dari perjalanan mereka yang penuh liku, namun berakhir dengan indah. Dan ketika orang bertanya bagaimana mereka bisa sampai di titik ini, Kalandra dan Baskara hanya tersenyum penuh arti. Karena terkadang, cinta datang dengan cara yang tak terduga. Bahkan dari sebuah kontrak yang awalnya hanya tentang uang, bisa tumbuh menjadi ikatan yang jauh lebih berharga dari segala kekayaan di dunia.